Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus perundungan atau pembulian saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya, pada awal tahun 2024 saja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat sebanyak 141 kasus pengaduan kekerasan anak. Untuk itu, pembahasan kali ini yaitu tips agar anak aman dari bullying. Nah, ayah bunda sekalian dan sahabat kurma dimanapun berada, tentunya kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu bullying, ya, pengertiannya seperti apa. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan niat merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, pembulian itu bisa secara verbal, secara fisik maupun psikologis. Jika dia pembulian secara verbal, tentu dengan hal-hal yang berbau lisan seperti mengejek, mencaci maki, sengaja untuk menghina seperti itu. Jika dia pembulian secara fisik, berarti sudah ada campur tangan fisik di sana seperti mendorong, memukul gitu ya, menendang seperti itu. Dan juga pembulian secara psikologis, yaitu sengaja mengucilkan, menjauhi atau menolak seseorang dari kelompok pertemanan tertentu. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak di lingkungan sekolah rentan terjadi pembulian atau bullying. Nah, itu dikarenakan karena adanya interaksi yang intens antara siswa dalam waktu yang lama. Nah, ini juga diakibatkan beberapa faktor yang mendukung seperti ketidaksetaraan kekuatan, perbedaan sosial, ataupun tidak adanya pemahaman tentang keberagaman yang ada di antara mereka. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui bagaimana cara mencegah bullying itu terjadi agar anak kita menjadi aman ketika dia di sekolah. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, tindakan pencegahan pembulian ini bisa dimulai dengan lingkungan terdekat si anak, yaitu orang tua. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, mari kita bahas beberapa tips untuk anak kita biar aman dari kasus pembulian di sekolah. Tips yang pertama, orang tua mengajarkan anak rasa empati dan menghargai sesama. Lingkungan rumah merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk mempelajari nilai-nilai dan perilaku. Dengan menunjukkan sikap yang saling menghargai, sopan dan santun terhadap orang lain, berempati, atau saling menghargai sesama anggota keluarga di rumah, nanti akan membuat anak-anak terbiasa dengan sikap sosial yang positif. Diskusi terbuka tentang masalah-masalah seperti empati, toleransi, dan pentingnya bersikap baik kepada orang lain akan membuat anak dapat memahami dan mengerti bahwa pentingnya sikap positif dalam interaksi sosial mereka. Tips yang kedua yaitu membantu anak untuk lebih percaya diri. Nah, dalam hal ini kita bisa menjadi support system yang baik bagi anak-anak kita ketika mereka melakukan kegiatan yang positif untuk mengembangkan bakatnya. Nah, tips yang ketiga yaitu pelajari tanda-tanda peringatan terjadinya bullying. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui tanda-tanda yang dapat memungkinkan terjadinya pembulian. Nah, kita bisa melihat dari hal-hal berikut, seperti pertama, kurangnya minat mereka untuk ke sekolah, tiba-tiba suasana hatinya berubah-ubah, atau mungkin enggan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Jika tanda-tanda tersebut terdapat pada anak kita, sebaiknya kita segera berdiskusi kepada guru di sekolah agar bisa ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Tips yang keempat, tanamkan pola pikir yang baik pada anak kita. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir anak terhadap perilakunya kepada orang lain. Diskusi terbuka dengan anak-anak tentang pengalaman mereka di sekolah, bagaimana cara merespon situasi tertentu, dapat membuat anak mengembangkan perilaku sosial mereka dan mengembangkan sikap positif terhadap pembulian itu sendiri. Yang terakhir, beri tips kepada anak-anak untuk menghadapi intimidasi. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan sahabat kurma dimanapun berada, anak-anak perlu diberitahu bahwa mereka memiliki hak untuk merasa aman di sekolah dan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi intimidasi. Dorong anak
kepada orang dewasa yang mereka percaya jika mereka mengalami hal pembulian tersebut atau menyaksikan pembulian itu. Ajarkan anak-anak kita cara yang aman untuk menghadapi situasi seperti itu dengan cara mengabaikan pelaku atau langsung mencari bantuan kepada orang dewasa. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bullying bisa berdampak pada penurunan kesejahteraan mental korbannya. Ayah bunda sebagai orang tua dan lingkungan terdekat anak-anak kita bisa mengajarkan dan mencegah anak kita menjadi pelaku ataupun korban pembulian dengan cara mengajarkan bagaimana berempati kepada orang lain, bagaimana menghargai orang lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, keberagaman yang ada di antara mereka, sehingga dapat membuat mereka bisa mengerti bahwa perbedaan itu muncul bukan untuk dihina, bukan untuk diejek, tetapi untuk bisa menghargai sama yang lainnya. Nah, dengan demikian, anak-anak insya Allah akan terhindar dari pembulian ataupun juga memiliki sikap positif dalam interaksi sosial mereka. Sahabat kurma dimanapun berada yang insya Allah selalu dalam keberkahan di bulan suci ini, demikianlah tadi pembahasan kita tentang tips agar anak aman dari bullying. Nah, semoga kita sebagai orang tua Allah berikan kekuatan dalam menjalankan peran sebagai orang tua yang baik dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita pun semoga Allah jaga dia dan Allah jaga mereka dari hal-hal yang negatif sehingga mereka bermanfaat bagi teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.